Meninggalnya Joni Erik diduga banyak warga Kecamatan Kota Bumi Utara yang juga menjadi korban oknum TNI Angkatan Laut wilayah Lampung yang ada di Lampung Utara, Minggu 1 Oktober 2023. Hal tersebut terungkap saat beberapa warga Kecamatan Kota Bumi Utara tersebut berbondong-bondong mendatangi kantor DPP KWI Perjuangan dengan membawa bukti-bukti kepemilikan tanah yang telah direbut oleh oknum TNI Angkatan Laut. Pakai aja Pak, pakai aja Pak. Pakai aja Pak. Warga tersebut antara lain Sutisna, warga Tanjung Sari 2, Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Yatimah, warga Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Dan Darsono, warga Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Mereka yang didampingi keluarga langsung menjelaskan kronologi dugaan perebutan tanah oleh oknum TNI AL wilayah Lampung tersebut. Pertama di tahun 2017 itu tanaman kami itu berupa singkong, gitu, sekitar umur sekitar 3 bulan itu dibajak oleh oknum TNI AL. Itu yang bawa operator traktornya itu namanya Pak Sintot, nah, dan kawan-kawannya, ada sekitar 20 orang. Kami nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita melawan, kan melawan petugas katanya kan ya. Melawan petugas ya, kita rakyat biasa. Nanti situ udah kami cegah juga, di situ ada kakak saya, udah itu ada menantu saya, masih juga nggak ketahan waktu itu, nggak ketahan 2017 itu. Nah udah itu ya tanah kami itu dikuasai sampai sekarang ya. Di tanaman sinus kami nggak bisa bercocok tanam. Kalau surat-suratnya ini ada SHM nya, ini SHM-nya 6.000 meter persegi punya saya 0,6. Terbitnya tahun 2000 sertifikat tersebut. Nah, dirampas kembali tahun 2017. Kami hanya dikasih kompensasi gitu ya. Kompensasi. Tapi saya nggak mau gitu ngasih kompensasi, karena itu hak kita gitu. Itu hak kita. Terus kami berupaya waktu itu sudah beberapa kali sidang ke pengadilan, tapi hasilnya itu draw gitu, NO gitu. Kompensasi itu kita dikasih waktu ya 5 tahun. Nah, kasih 5 tahun, setelah itu kita harus setelah 5 tahun sertifikat kita diambil mereka gitu. Nah, sedangkan sertifikat saya ini ada di BRI gitu, saya anggunkan itu. Dianggunkan di BRI saya sudah. Kalau di saya nggak ada ya intimidasi, nggak ada intimidasi ke saya. Sebab saya kalau dia mau ngambil beberapa kali ke rumah gitu kan, saya bukan nggak mau ngasih, saya ini punya sangkutan ke BRI, jadi masih dianggunkan gitu kan. Kalau mau nebus ya silakan, saya punya anggunan sekitar 30 juta waktu itu. Itu kan komandan ya, masih komandan ya waktu itu, komandannya Pak Sudiro sama Pak Bena juga gitu ya. Datang untuk meminta gitu, tapi secara kekeluargaan kan itu alasannya apa ya, mau diganti rugi lah gitu. Maksudnya mau diganti rugi gitu. Diganti rugi sejumlah? Diganti rugi ya sejumlah tanah tersebut gitu kan. Gitu, tanah tersebut. Menyebutkan nominal rupiah nggak Pak? Enggak. Enggak. Cuman bahasanya hanya ingin mengganti rugi. Iya, mengganti rugi lah. Kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, saya mohon betul, karena itu bukan untuk cari kekayaan, Bu ya. Itu hanya untuk makan minum keluarga saya, untuk anak saya sekolah. Jadi saya sudah tua, udah nggak bisa bekerja, malah sekarang saya buruh tapi di tanah sendiri gitu loh.
Ya, jadi saya mohon kepada Bapak DPR yang tingkat yang terkait, mohon betul untuk diselesaikan karena ini menyangkut kehidupan kawan-kawan juga, terutama saya sendiri. Kami mohon betul. Jelaskan sedikit ini mengenai tanah dari orang tua saya. Ini pembelian resmi dari adat itu tahun 51 sama tahun 62. Nah, ketika itu ada pembukaan lahan Jalaku, maka tanah tersebut diminta semua. Ia diminta oleh Pak yang memimpin itu Pak Kapten Ritonga. Oh, pada saat itu KKO ya, Pak? Iya, itu Pak Kapten Ritonga yang meminta lahan saya agar tanah itu diserahkan atau mau digusur paksa lah istilahnya, mau di LC pada waktu itu. Jadi apa daya kami orang kecil, jadi nggak bisa berbuat apa-apa, tanah kami serahkan semua. Dua surat, itu satu surat 45 hektar dan satu surat 75 hektar. Jadi totalnya 120 hektar. 120 hektar. Iya, dari 15 keluarga yang terdaftar di Lukan. Sengketa itu sudah dari tahun 2006. Itu sampai kemarin itu tahun 2022, ternyata rata-rata dalam perkara sidang NU semua, nggak bisa dimenangkan oleh masyarakat. Hanya itu ya. Ya, kalau satu kali sidang itu memakan waktu sampai 2-3 tahun. Terus kemarin ngambil lagi perkara sidang dari tahun 2019 kalau nggak salah, sampai kemarin tahun 2022 atau 2023 kemarin, pokoknya bulan berapa itu baru selesai sidang. Hasilnya rata-rata NO semua. Iya, tidak menyatakan. Memang nggak ada, cuma lahan kami yang tinggal 1 hektar, hampir 1,5 hektar lah. Itu kemarin tahun 2022 diambil paksa memang. Api cabut singkong digusur sama dia. Oh, Bapak baru selesai panen langsung digusur. Masih ingat nggak itu pada tahun berapa dan tanggal berapa? Kalau ingatnya tapi nggak ingat, cuma tahun 2002 kemarin itu pokoknya udah. Tahun 2022 ya? Iya. Yang Bapak ketahui nggak salah satu anggotanya namanya siapa? Yang saya ketahui itu ya Ibrahim lah. Dikomandoi oleh Ibrahim. Ibrahim. Sekitar berapa orang, Pak? Itu 3 orang, tapi yang 1-2 itu tidak tahu. Tanya aja itu ada tanah angkatan laut gitu. Ya takut, coba bayangkan tuh. Duren segini-gini itu dipotongi. Cempedak duren itu waktu pemotongan batang cempedak itu tahun 2014 itu yang dipimpin oleh Letkol kalau nggak salah itu pangkatnya Pak Junaidi waktu itu. Itu cempedak, duren, mangga itu pinggiran itu semua tebang semua. Ditebang tanpa Ya sehari-hari cuma buru, ambil upahan gitu. ambil upahan. Penghasilan sehari? Nggak tentu. Ya kadang 70.000, kadang 80.000, nggak tentu. Kalau masalah harian. Ya saya minta kepada Pak Bupati atau sederajat misalnya kayak Pak DPR juga itu yang udah tahu lah permasalahan tanah di Kimal itu, tolong segera dituntaskan lah permasalahannya. Itu masyarakat itu hanya menanti itu aja, tanah supaya pada kembali lah. Atau pada Pak Presiden sekalian, Pak Jokowi, tolong tanah masyarakat tolong dikembalikan agar masyarakat bisa tentram. Hanya itu. Pada tanggal 1 Oktober 2010 saya beli tanah seluas 6.425 meter persegi yang terletak di Desa Madukoro dengan harga 31 juta. Itu yang berisi kebun karet. Nah, pada tanggal 1 Maret 2011 saya beli lagi, beli sama Pak Iksan seluas 12.860 meter persegi yang letaknya di Desa Madukoro dengan harga 60 juta. Karena itu bersih sawit waktu itu.
Udah itu kan beberapa kali panen saya tebang ini ganti kebun singkong. Pas saya panen singkong tanggal 21 Agustus 2014 itu datanglah TNI AL itu kira-kira 15 orangan kurang lebih lah, dengan membawa senjata laras panjang ke area saya itu pas saya lagi panen itu. Itu dia, saya di sana ngomong dia orang bahwasanya itu bukan tanah saya, itu hak Kimal katanya. Nah kemudian hari itu juga Mbak ya, kira-kira jam 3 sore saya ditelepon sama warga Prokimal, sama warga Madukoro, tetangga yang dekat kebun saya itu, bahwasanya pihak Kimal sudah membajak ngeraktor. Datang saya kan ikan cinta, datang saya ke sana. Itu ya kemarin tuh ke itu Ke pengadilan. Hasilnya juga sama. Ya, sama dengan bapak tadi ya tadi. Nah karena saya ini Mbak ya, didatengin nama Pak Brahim itu datang minta Bapak siapa Bu? Pak Brahim pernah ke rumah saya, cuman nggak ingat saya hari apa. Udah itu tahunnya juga nggak ingat lagi, cuma sore ingat saya kira-kira jam 5 sore dia nyuruh saya nyerahin sertifikat biar bisa saya garap katanya. Cuma saya nggak mau waktu itu. Jadi Sertifikat tuh Mbak ya, sama SKT. Jadi dia orang nanam 2 kali tanam, kurang lebih 2 tahun lah di tempat saya tuh. Dari itu saya nggak bisa garap. Udah itu saya ini karena diintimidasi ya, disuruh itu saya disuruh nyerahin. Nah kan nggak ada yang rumah di tanah itu, daripada rumah saya hilang ya saya serahkan sertifikat sama tadi ke markas. Ini tanggal 2 Desember tuh, 2 Desember 2016. Disuruh datang ke markas tanggal 2 Desember 2016 ini, suruh nanda tangani perjanjian bahwa itu menyatakan bahwa itu milik mereka. kalau saya nggak nanda tangan itu nggak dikasih garap lagi. Iya. Kompensasi. Selama berapa tahun? Yang SKT 7 tahun, yang sertifikat 10 tahun. Hanya sebatas itu aja. Iya. Setelah itu enggak lagi ya. Sekarang udah berjalan berapa tahun? Nah yang SKT ini nanti bulan 1 habis menurut dia orang. Cuma kan saya nyerahin tuh karena terpaksa dan dipaksa. Saya mintalah mohon kepada pemerintah, Pak Presiden ya, Gubernur sama Bupati ya, sama lah pemerintah lah, mohon inilah tanah satu Diusahakan. karena itulah saya nggak bisa makan kalau itu. Sekarang saya upah ngoret loh Mbak. Ya sementara memang tanah saya digarap, cuman bukan saya sendiri kan karena jauh, jadi paruan. Kadang juga saya upah ngoretnya di kebun saya itu. Jadi untuk Saat ini mereka sebagai korban hanya menginginkan hak mereka dikembalikan dan meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk mendengarkan rintihan mereka serta membantu menyelesaikan permasalahan yang telah menimpa mereka hingga puluhan tahun tersebut. Ya. Dari Lampung Utara, tim Gerbang Sumatera 88 melaporkan. Oke, Pak.